Halo Sobat Media, di sini saya akan memberikan informasi tentang perkembangan motorik anak berkebutuhan khusus usia 5 tahun. Mari. Nah, sebelum lanjut, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Judi Mustafa dengan NIM 2306119239, offering B23 mata kuliah perkembangan dan belajar gerak. Dengan dosen pengampu yang pertama Dr. Endes Nanta Teguh Hari Guna MS, yang kedua yaitu Dr. Jihan Novitasari MPD. Nah, apa sih itu perkembangan? Nah, baik, perkembangan sendiri ada tiga ilmuwan berpendapat. Yang pertama yaitu Jaja, yang kedua Harlock, yang ketiga Sandro Hussein. Jaja sendiri berpendapat perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Yang kedua yaitu Harlock. Harlock sendiri berpendapat perkembangan merupakan rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari interaksi atau pengalaman. Hal tersebut menyebabkan perubahan yang dapat dirasakan. Semakin banyaknya pengalaman hidup dan interaksi dengan sosial, maka perubahan yang dialami juga semakin bervariasi. Yang ketiga yaitu Sandro Hussein. Sandro Hussein berpendapat perkembangan merupakan pola perkembangan terus-menerus sepanjang hayat. Perubahan ini berlangsung sampai menimbulnya sifat-sifat baru dalam diri individu. Misalnya sifat egois pada anak-anak akan berkembang setelah mengenai interaksi sosial dan saling membutuhkan antara manusia sehingga berubah sikap tersebut. Nah, demikian tiga teori perkembangan menurut para ahli. Setelah itu disimpulkan dari tiga tahapan menurut ahli tersebut, perkembangan merupakan tahapan pertumbuhan yang terjadi terus-menerus dan tidak bisa diulang kembali. Perkembangan terjadi sejak usia anak dan berdampak pada perubahan fisik, psikologis maupun sosial seseorang. Kemudian para ahli merumuskan tahapan perkembangan melalui teorinya masing-masing. Pada intinya perkembangan adalah sama, namun tahapan yang disusun dilihat dari segi yang berbeda sehingga munculnya beberapa tipe dari ahli tersebut. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ada 5. Yang pertama yaitu faktor keluarga, faktor kematangan, faktor sosial ekonomi, yang keempat faktor pendidikan, yang kelima yaitu kapasitas mental. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang diberikan banyak pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan dan sosial anak. Keluarga merupakan media sosialisasi yang paling efektif bagi anak. Yang kedua, yaitu kematangan. Proses sosialisasi tentu saja memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk memberikan dan menerima pandangan atau pendapat oleh orang lain. Diperlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial dipengaruhi pula oleh kondisi atau status sosial ekonomi di keluarga. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan media sosialisasi yang terarah bagi anak. Pendidikan akan memberikan warna terhadap kehidupan sosial anak di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu kelima, kapasitas mental atau emosi dan inteligensi. Kapasitas emosi dan kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, berbahasa, dan menyesuaikan diri terhadap kehidupan di masyarakat. Nah, apa sih implikasi perkembangan dalam dunia pendidikan? Nah, di sini ada 7 implikasi perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu biologis, yang kedua perseptual, yang kedua intelektual, yang ketiga bahasa, yang keempat kreatif, yang kelima sosial, yang keenam emosional, yang ketujuh moral. Nah, yang pertama yaitu implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Secara fisik, anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kondisi fisik sebelumnya atau sesudahnya. Menurut Budiamin,
berkembang biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti perubahan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Termasuk juga di dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik seperti perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot, dan lain-lainnya. Pemikiran tersebut menuntut perlunya sesuatu penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan fisik seperti yang telah diungkapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu implikasi perkembangan intelektual. Darwin juga berpendapat melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas-aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasi benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal doa, memecahkan soal-soal matematika, dan menceritakan pengalaman kepada orang lain merupakan peran proses intelektual dalam perkembangan. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu tokoh psikologi yaitu Wood mendasarkan teori bahasanya dengan aksioma paralel, yaitu gerakan-gerakan fisik merupakan pernyataan gerakan-gerakan psikis. Dengan demikian, terdapat hubungan yang paralel antara gejala batin dengan gejala luar. Apa yang terlihat dalam raut wajah dan tingkah laku akan menunjukkan suatu kebutuhan psikologis seseorang. Menurut Yusuf sendiri, bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu. Perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Pada masa ini, tingkat berpikir anak sudah lebih maju. Dia banyak menanyakan soal waktu dan sebab akibat. Misalnya, kata tanya yang semula digunakan hanya apa, sekarang sudah diikuti dengan pertanyaan di mana, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penjelasan bahasa yang sengaja diberikan di sekolah dasar dapat menambahkan perbendaharaan kata peserta didik. Pelatih peserta didik menyusun struktur kalimat, peribahasa, kesusastraan, dan keterampilan mengarang. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan kreativitas. Secara umum, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir, bersikap tentang suatu cara yang baru dan tidak bisa digunakan melakukan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Menurut Galton, kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai sesuatu yang lebih inovatif dan daripada reproduktif. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan sosial. Manusia menurut pembawanya adalah makhluk sosial. Lingkungan sosial merupakan pengaruh luar yang datang dari orang lain. Selain itu, termasuk lingkungan sosial ialah pendidikan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendidikan adalah pengaruh-pengaruh yang disengaja dari anggota berbagai golongan tertentu, seperti pengaruh ayah, nenek, paman, dan guru-guru. Purwanto sendiri mengatakan bahwa tugas dan ujian pendidikan sosial adalah pertama satu, mengajarkan anak-anak yang hanya mempunyai hak saja, menjadi manusia yang sadar akan kewajibannya terhadap bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu membiasakan anak-anak mematuhi dan memahami kewajiban sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan emosional. Emosi menurut Sarwono sendiri merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai dengan warna afektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Braja sendiri kemudian mengemukakan beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu dalam pembelajaran. Di antaranya yang pertama, memperkuat dan melemahkan semangat apabila timbul rasa senang atau kecewa atas hasil belajar yang dicapai. Yang kedua yaitu menghambat konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi. Yang ketiga yaitu mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Yang keempat yaitu suasana emosional yang dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu implikasi perkembangan moral.
Purwanto berpendapat moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku, sopan santun, bertindak dengan lemah lembut dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Selaku berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemanusiaan keras dan berperasaan halus dan sebagainya. Termasuk pula ke dalam moral perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak-anak. Lingkungan pendidikan menjadi wahana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan moral peserta didik. Untuk itu, sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang sejuk untuk melakukan sosialisasi bagi anak-anak yang pengembangan moral dan segala aspek kepribadiannya. Pelaksanaan pendidikan moral di kelas hendaknya dihubungkan dengan kehidupan yang ada di luar kelas. Dengan demikian, pembinaan perkembangan moral peserta didik sangat penting karena percuma saja jika mendidik anak-anak hanya untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan, tetapi jiwa dan wataknya tidak dibangun dan dibina. Apa sih itu motorik? Mungkin dari argumen ada yang mengerti motorik itu apa. Di sini ada dua ilmuwan yang akan menjelaskan apa sih itu motorik. Yang pertama yaitu John Smith, yang kedua yaitu Harold. John Smith sendiri memaparkan seorang pakar neuroscience dari Universitas Harvard menjelaskan bahwa motorik melibatkan kerjasama kompleks antara otak, saraf, dan otot tubuh. Tanpa kemampuan motorik yang baik, manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas fisik maupun non-fisik dengan lancar. Yang kedua yaitu Harlow. Dr. Lisa Johnson, seorang psikolog yang juga mengkaji motorik, menekankan pentingnya stimulasi motorik sejak dini untuk perkembangan anak. Menurutnya, melalui berbagai jenis permainan dan latihan motorik, anak dapat mengembangkan keterampilan bergerak yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa motorik merupakan hal yang sepele dalam kehidupan kita. Motorik adalah kemampuan individu dalam menggunakan otot dan gerak tubuh. Motorik mencakup keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Kemampuan motorik penting untuk perkembangan fisik, kemandirian, dan interaksi sosial. Dengan memahami pengertian motorik, menurut para ahli, kita bisa lebih menghargai betapa pentingnya kemampuan bergerak dalam setiap aspek kehidupan kita. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan belajar motorik. Pada tahapan belajar motorik ini ada 3 fase, yaitu pertama fase kognitif, yang kedua fase asosiatif, yang ketiga yaitu fase otonom. Pada fase pertama yaitu fase kognitif ini, peserta didik mengetahui dan memahami konsep gerak. Yang kedua mekanisme perseptual pemrosesan informasi. Yang ketiga yaitu rencana gerak. Yang keempat yaitu mencoba gerakan. Yang kelima yaitu gerakan belum baik. Pada fase kedua yaitu fase asosiatif, peserta didik mencoba dengan keleluasaan dan berulang-ulang. Yang kedua yaitu merangkai gerakan. Yang ketiga mengetahui dan mengenali kesalahan gerak. Yang keempat yaitu menjadikan rangkaian gerak secara efisien, lancar, dan terpadu. Pada fase yang ketiga yaitu fase otonom. Pada fase otonom ini peserta didik mengulang gerakan secara teratur. Kelancaran dan kebenaran gerak masih dapat ditingkatkan tetapi tidak secepat fase sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengubah bentuk gerakan lebih sulit. Tingkat penguasaan gerakan keterampilan secara otomatis atau gerak benar secara otomatis akan menjadi gerak efisien. Ada berapa sih perkembangan motorik? Mungkin dari audiens ada yang mengerti perkembangan motorik ada berapa? Nah betul, perkembangan motorik sendiri ada 2. Yang pertama yaitu motorik kasar, yang kedua yaitu motorik halus. Motorik kasar sendiri merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau bagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya seperti berjalan, berlari, berlompat, mengayun, melempar, menangkap, naik tangga, dan bersepeda. Di sini saya memaparkan video contoh motorik kasar pada anak berkebutuhan khusus usia 5 tahun. Anak berkebutuhan khusus atau tunarungu
dan tunawicara yang menyesuaikan telapak tangan dan kaki dengan gambar. Tak usah mengeluh, percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih Anak berkebutuhan khusus tunarungu dan tunawicara yang sedang menaruh botol sesuai warnanya. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin Anak inilah berkebutuhan cara khusus tunanetra kuasa yang sedang memasukkan bentuk segitiga lingkaran dan persegi ke dalam bentuknya. Dewasa, senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Nah, yang kedua yaitu motorik halus. Perkembangan motorik halus memberikan kemampuan manusia untuk mengkoordinasikan berbagai organ tubuh dan melakukan gerakan yang kecil dan mendetail. Perkembangan motorik halus berfokus pada kemampuan untuk menggunakan otot-otot kecil di tangan dan di jari untuk melakukan gerakan yang lebih presisi. Contohnya seperti menggenggam, menjepit, meremas, menggambar, mewarnai, membangun balok, dan menulis. Nah, berikut merupakan contoh motorik halus pada anak berkebutuhan khusus usia 5 tahun. Anak berkebutuhan khusus tunarungu dan tunawicara sedang menyobek kertas. Ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu.
anak berkebutuhan khusus tunarungu dan tunawicara sedang mewarnai rumah. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Syukuri hidupmu. Nah, selanjutnya yaitu teori belajar motorik. Pada teori belajar motorik ini ada 5. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua yaitu teori belajar kognitif, yang ketiga yaitu teori belajar humanistik, yang keempat yaitu teori belajar konstruktivistik, yang kelima yaitu teori belajar Gestalt. Nah, yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar ini pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat penguasaan positif dan perilaku yang kurang sesuai dan dapat penghargaan negatif. Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak. Dalam teori belajar ini, guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Contohnya, belajar bermain gitar. Seorang gitaris pemula berlatih memakai chord dasar berulang kali. Setiap kali chord dimainkan dengan benar, gitaris menerima pujian atau hadiah dari gurunya. Hal ini memperkuat perilaku memainkan chord dengan baik dan mendorong gitaris untuk terus berlatih. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan belajar dengan baik bila materi pelajaran yang beradaptasi secara tepat dan serasi dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa. Dalam teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses pembelajaran ini berjalan tidak sepotong-potong atau terpisah, melainkan bersambung-sambung dan menyeluruh. Evaluasi belajar bukan pada hasil tetapi pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalamannya. Contohnya, belajar bermain basket. Seorang pemain basket mempelajari teknik dribble bola. Pemain tersebut memahami langkah-langkah dribble yang benar dan mempraktikannya berulang kali. Dengan latihan dan fokus bermain, pemain tersebut dapat meningkatkan dan menerapkan teknik dribble dengan benar dalam pertandingannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses pembelajarannya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilaku, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori ini adalah sebagai fasilitator bagi para siswa
sedangkan guru memberikan motivasi. Kesadaran mengenai makna kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar pada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Contohnya, belajar menari. Seorang penari mempelajari gerakan tari baru. Penari tersebut mengeksplorasi gerakan tersebut dengan cara yang kreatif dan sesuai dengan gaya mereka sendiri. Penari tersebut merasa termotivasi dan senang saat belajar menari, yang mendorong mereka untuk terus mengembangkan keterampilan mereka. Selanjutnya yang keempat yaitu teori belajar konstruktivistik. Menurut teori ini, permasalahan dimunculkan dari pancingan internal. Permasalahan muncul dibangun dari pengetahuan yang direkonstruksi sendiri oleh siswa. Teori ini sangat dipercayai bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir, tantangan yang dihadapinya, penyelesaian dan membuat konsep mengetahui keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam suatu bangunan utuh. Contohnya, belajar bermain sepak bola. Seorang pemain sepak bola mempelajari strategi baru untuk menyerang. Pemain tersebut mengamati tim sepak bola profesional dan mencoba memahami bagaimana mereka menerapkan strategi tersebut. Pemain tersebut kemudian mencoba strategi tersebut dalam latihan dan pertandingan dan menyesuaikan dengan kemampuan dan gaya bermain mereka sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu teori belajar Gestalt. Menurut pandangan teori Gestalt, seseorang memperoleh pengetahuan melalui informasi dengan melihat strukturnya secara menyeluruh, kemudian menyusunnya kembali dalam struktur yang sederhana sehingga lebih dipahami. Contohnya, belajar berenang. Seorang perenang pemula mempelajari teknik mengapung. Perenang tersebut tidak hanya fokus pada gerakan lengan dan kaki, tetapi juga pada koordinasi seluruh tubuh dan keseimbangan dalam air. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori belajar Gestalt. Menurut pandangan teori Gestalt, seorang memperoleh pengetahuan melalui informasi dengan melihat strukturnya secara menyeluruh, kemudian menyusun kembali dalam struktur yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Contohnya, belajar berenang. Seorang perenang pemula mempelajari teknik mengapung. Perenang tersebut tidak hanya fokus pada gerakan lengan dan kaki, tetapi juga pada koordinasi seluruh tubuh dan keseimbangan dalam air. Dengan memahami teknik secara menyeluruh, perenang tersebut dapat belajar mengapung dengan lebih mudah dan efisien. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan anak kebutuhan khusus usia 5 tahun. Bye-bye.